Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan video atau tayangan tentang simulasi belajar untuk memenuhi mata kuliah strategi pembelajaran. Untuk mempersingkat waktu, mari kita saksikan video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Siang, Bu. Ya, oke. Materi kemarin masih ada yang ingat tentang apa? Tentang fotosintesis. Oke, fotosintesis. Ada yang tahu apa itu fotosintesis yang saya jelaskan minggu kemarin? Fotosintesis adalah suatu proses biokimia pembentukan karbohidrat dari bahan anorganik yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun yaitu klorofil. Selain yang mengandung zat hijau daun, ada juga makhluk hidup yang berfotosintesis yaitu alga dan beberapa jenis bakteri dengan menggunakan zat hara, karbon dioksida, dan air serta dibutuhkan bantuan energi cahaya matahari. Itulah tadi, Bu. Oke, itu tadi penjelasan teman kalian mengenai fotosintesis. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai mata pelajaran hari ini tentang jaringan pengangkut ya, jaringan pengangkut. Iya, Bu. Ada yang tahu apa itu jaringan pengangkut? Tidak, Bu. Jadi, jaringan pengangkut itu merupakan jaringan yang khusus yang kegunaannya bagi tumbuh-tumbuhan. Berbagai jaringan untuk mengangkut zat-zat mineral, zat-zat atau zat-zat hara dan air yang diserap oleh akar dari tanah atau zat makanan yang telah dihasilkan pada daun untuk disalurkan ke bagian-bagian lain untuk hidup dan berkembang. Pada jaringan pengangkut yaitu ada dua. Yang pertama itu xilem, yang kedua floem. Jadi jaringan xilem menggunakan jaringan pengangkut air, sedangkan floem sebagai jaringan pengangkut bahan organik. Jaringan pengangkut pada tumbuhan juga terdiri atas sel xilem dan floem yang membentuk jaringan pengangkut atau biasa disebut jaringan vaskular. Xilem ini berperan mengangkut air dan mineral dari tanah ke daun. Sedangkan floem berfungsi mengedarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Sini tadi saya katakan di sini terdapat dua bagian-bagian jaringan pengangkut. Yang pertama itu xilem. Jadi xilem itu merupakan jaringan kompleks karena terdiri dari beberapa tipe sel yang berbeda, baik yang hidup maupun tidak hidup. Jadi penyusun utamanya ini xilem adalah trakeit. Ada yang pernah dengar trakeit dan trakea apa itu? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak ada, jadi itu trakeit dan trakea sebagai saluran transport dan penyongkong. Xilem juga dapat mempunyai serabut sklerenkim sebagai jaringan penguat serta sel-sel parenkim yang hidup yang berfungsi dalam berbagai kegiatan metabolisme. Ya, kedua itu xilem juga ya, kita masih bahas tentang xilem. Jadi ada yang tahu itu fungsi xilem apa pada tumbuhan? Tidak, Bu. Ada, oke. Jadi itu xilem berfungsi untuk melangsungkan penguatan air dan zat-zat mineral atau zat hara dari bagian bawah akar ke bagian atas daun-daunan. Jaringan xilem ini terdapat pada bagian kayu tanaman ya. Iya, Bu. Ya, kita bahas lagi tentang floem ya. Gini, floem itu sebenarnya merupakan jaringan pengangkut yang berfungsi mengangkut zat-zat makanan hasil fotosintesis dan mendistribusikannya dari daun ke bagian lain tanaman.
Floem tersusun dari berbagai macam bentuk sel, baik sel hidup maupun sel mati. Ya. Unsur-unsur pada floem meliputi unsur tapis, ada yang disebut unsur tapis, sel pengiring, sel albumin, dan serat-serat floem dan parenkim floem. Sebenarnya juga ini floem merupakan jaringan kompleks ya, terdiri dari beberapa unsur dengan tipe yang berbeda, yaitu unsur pembuluh sel, ada yang dikatakan unsur pembuluh sel, pengirim, parenkim, yang serabut, dan sklerit ya. Jadi fungsi utama floem ini sebagai jaringan translokasi bahan organik atau biasa disebut asimilat ya. Ada yang pernah dengar asimilat itu apa? Pernah, Bu. Ya, oke. Jadi ya seperti itu, yang terutama berisi karbohidrat ya. Dalam jumlah kecil. Ditemukan juga asam amino dan hormon dalam floem tersebut. Ya, untuk jaringan pengangkut mungkin hanya itu ya materi hari ini. Kita akan bahas nanti minggu depan itu tentang apa ya? Oh, respirasi. Jadi sekalian, sebelum memasuki ruangan, sebelum kita memulai mata pelajaran ini, kalian terlebih dahulu pelajari ya apa itu respirasi, proses respirasi itu bagaimana ya. Nanti saya akan kasihkan kuis pada kalian untuk minggu selanjutnya. Oke. Mungkin ini juga sudah mau jam istirahat ya, 2 menit lagi. Jadi kita akhiri materi untuk hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.